Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-132. Dimana pada episode sebelumnya, Lei Yuan meminjam token Dewa Alam Liar untuk memeriksanya, dan Chusyu pun langsung memberikannya kepada Lei Yuan. Setelah mengetahui kalau itu adalah token yang asli, Lei Yuan pun menceritakan kepada Chusyu kenapa dirinya bisa merasa sangat senang setelah mengetahui ada penerus Dewa Alam Liar yang baru. Lei Yuan pun mulai bercerita panjang lebar kepada Chusyu kalau 100.000 tahun yang lalu pada saat bintang kuno Taichi dibuka, para kultivator dari benua langit berdatangan ke sana. Tetapi ada dua orang ras setengah manusia dari kedalaman alam semesta yang berada di ranah Kaisar Semu juga datang ke bintang kuno Taichi. Dua orang kultivator ranah Kaisar Semu itu memicu peperangan besar dan melenyapkan semua kultivator dari benua langit, sehingga membuat penduduk asli bintang kuno Taichi juga banyak yang menjadi korban. Karena pada saat itu Dewa Naga masih berupa sebuah telur, sehingga pemimpin klan Dewa Petir terdahulu melawan mereka berdua sendirian. Tapi semua serangannya tidak ada yang bisa melukai mereka, seolah-olah mereka berdua adalah makhluk abadi. Lei Xin pun melanjutkan cerita dari kakeknya itu. Pada saat yang sangat kritis, Kaisar Taisu datang ke sana dengan menjebol pelindung bintang kuno Taichi dan bekerja sama dengan pemimpin klan Dewa Petir yang terdahulu untuk menyegel mereka berdua di gunung besar yang terletak di tengah danau petir. Lei Yuan kembali mengambil alih pembicaraan dan mengatakan kalau Kaisar Taisu juga telah meramalkan tentang kedatangan penerus Dewa Alam Liar 100.000 tahun mendatang, dan sosok itulah yang akan mengalahkan dua orang kultivator ranah Kaisar Semu yang sedang disegel di sana. Tentu saja Chusyu merasa terkejut karena dia merasa heran tentang ramalan dari Kaisar Taisu yang mengetahui banyak hal tentangnya, termasuk juga liontin tengkorak yang baru saja dia dapatkan dari Liu Hongyi. Lalu Lei Yuan memohon kepada Chusyu untuk menyelamatkan penduduk bintang kuno Taichi yang tidak terhitung jumlahnya dengan mengalahkan dua orang kultivator ranah Kaisar Semu itu yang kemungkinan akan segera terlepas dari segelnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut, Chusyu langsung menolak permintaan dari Lei Yuan untuk melawan dua orang kultivator yang sedang disegel di Gunung Danau Petir. Dia bilang, "Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Aku tidak ingin terlibat di dalam kekacauan seperti ini." Tentu saja Lei Yuan dan Lei Xin terlihat sangat sedih setelah Chusyu menolak permintaan mereka, karena klan Dewa Petir sudah menunggu selama 100.000 tahun tentang ramalan datangnya penerus Dewa Alam Liar dari benua langit yang akan melenyapkan dua orang kultivator yang sedang disegel di Gunung Danau Petir. Lei Yuan bilang, "Temanku, apakah kau tidak bisa mempertimbangkannya lagi?" Chusyu kembali berkata, "Aku harus pergi ke tempat penyegelan dan bertarung dengan dua orang kultivator ranah Kaisar Semu di sana. Dipikir bagaimanapun juga, mustahil bagiku yang masih berada di ranah Sentonjing ini untuk bisa mengalahkan mereka." Lei Yuan menjawab, "Temanku, aku juga menyadari hal itu. Apakah kau tidak memiliki rencana lainnya? Karena kami sangat mempercayai ramalan Kaisar Taisu yang mengatakan bahwa kau akan bisa mengalahkan mereka." Melihat Lei Yuan yang sangat mengharapkan bantuan darinya, Chusyu langsung terpikirkan satu rencana liciknya. Dia bilang, "Baiklah, aku bisa membuat pengecualian untuk hal ini. Mungkin aku bisa memikirkannya kembali untuk membantu kalian mengalahkan mereka jika kalian bersedia memberikan sumber dao kepada aku." Lei Yuan langsung mengeluarkan keringat dingin setelah Chusyu membahas sumber dao. Dia bilang, "Sumber dao? Temanku, kau mungkin telah mendapatkan informasi yang salah, karena di tempat ini tidak ada sumber dao." Tentu saja Chusyu langsung terkejut mendengarnya. Dia bilang, "Apa maksudmu dengan mengatakan kalau sumber daonya tidak berada di sini?" Lei Xin langsung menyela pembicaraan. Dia bilang, "Pada awalnya Kaisar Taisu juga mengatakan kalau kedatanganmu ke sini untuk mencari sumber dao. Oleh karena itu, sebelum Kaisar Taisu datang ke bintang kuno Taichi ini, dia menaruh batu giok yang menunjukkan lokasi tempat ini pada tempurung seekor kura-kura tua." Mendengar hal itu, Chusyu langsung teringat tentang Tian Yunzi. Dia bilang, sekarang aku mengerti." Lalu berkata di dalam hatinya, yang dimaksud dengan kura-kura tua itu pasti adalah Tian Yunzi. Karena merasa kecewa setelah terjebak di dalam permainan Kaisar Taisu yang membuatnya datang ke sana, Chusyu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dia bilang, "Aku adalah pria yang selalu memegang sebuah prinsip. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagiku. Selamat tinggal, terima kasih atas tehnya." Mereka berdua langsung panik setelah Chusyu berniat pergi dari sana. Lei Yuan bilang,
Tunggu dulu sebentar temanku, meskipun tidak ada sumber dao di sini, tapi aku tahu lokasi sumber dao itu berada. Lei Yuan pun kembali memohon kepada Chu Xiu. Dia bilang, selama kau bersedia untuk membantu kami, aku akan mengatakan kepadamu di mana tempatnya. Aku Lei Yuan bersumpah demi nama surgawi kalau informasiku ini adalah kebenaran. Mendengar hal itu, Chu Xiu langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Karena tidak seperti dirinya, orang lain tidak mungkin bersumpah atas nama surgawi jika perkataannya itu adalah suatu kebohongan. Chu Xiu pun langsung berbalik dan kembali ke sana sambil menggaruk kepalanya. Dia bilang, "Patua, bagaimana bisa kau bertindak bodoh seperti itu dengan mengucapkan sumpah atas nama surgawi yang sangat berbahaya bagi dirimu? Aku jadi merasa sangat malu karena membuatmu melakukan hal itu. Sekarang mari kita bicarakan langkah selanjutnya." Setelah kembali duduk, Chu Xiu yang sangat tidak tahu malu jika ada sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya, dia menyuruh Lei Yuan untuk kembali duduk. Dia bilang, "Duduklah dulu, mari kita lanjutkan pembahasannya. Apakah kau yakin kalau kedua kaisar semu itu masih tersegel di gunung besar tersebut?" Lei Yuan pun kembali duduk setelah Chu Xiu berubah pikiran dan Lei Xin pun memulai pembicaraan. "Kau tidak perlu khawatir karena mereka masih belum bisa bebas dan masih tersegel di sana." Lalu Lei Yuan mengeluarkan sesuatu yang membuat Chu Xiu bertanya benda apa yang ada di tangannya itu. Lei Yuan pun menjawab, "Ini adalah peninggalan dari Kaisar Taisu di masa lalu. Dengan benda ini, kami klan Dewa Petir bisa memantau semua yang terjadi di formasi penyegelan Gunung Danau Petir." Sambil mengangkat benda yang berbentuk seperti bola kristal namun banyak retakan di dalamnya, Lei Yuan kembali berkata, "Apa kau melihat retakan yang ada di sekeliling bola ini? Jika segelnya terlepas, maka bola ini akan hancur. Itulah sebabnya aku mengatakan kepadamu kalau segelnya sedang bermasalah karena terjadi banyak retakan pada bola pemantau ini." Chu Xiu pun mengamati bola itu dengan seksama sementara Lei Yuan melanjutkan perkataannya. Dengan adanya banyak retakan pada bola ini, itu menandakan kalau segelnya akan segera terlepas, jadi kami tidak bisa membuang-buang waktu lagi dan harus segera melakukan persiapan secepat mungkin. Lei Yuan kembali berkata, "Menurut perkiraanku, mereka akan terlepas dari segelnya tidak kurang dari 2 tahun lagi. Pada saat itu terjadi, aku khawatir bintang kuno Taichi dan benua langit akan mengalami malapetaka yang sangat besar." Chu Xiu yang masih belum merasa puas dengan informasi itu pun bertanya, "Tolong katakan kepadaku secara detail tentang informasi lainnya yang kau miliki." Lei Yuan menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahukannya kepadamu semua yang aku ketahui tentang mereka." Kemudian, setelah mereka membahas tentang hal itu selama 45 menit, Chu Xiu pun sudah mengambil keputusan dan berniat pergi dari sana. Sambil memberi hormat kepada Chu Xiu, Lei Yuan bilang, "Temanku Chu Xiu, sekarang aku serahkan sisanya kepadamu. Ketika kau kembali nanti setelah berhasil mengalahkan mereka, aku berjanji akan memberitahukan tentang lokasi sumber dao yang sedang kau cari itu." Lalu Chu Xiu tersenyum dengan wajah sombong dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka kalau aku sang Old Demon Chu yang telah melakukan banyak kejahatan sepanjang hidupku ini, sekarang malah berubah menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan alam semesta. Sungguh sangat ironis sekali." Chu Xiu pun memejamkan mata dan kembali berkata di dalam hatinya, "Demi manfaat yang akan aku dapatkan nanti, aku akan melakukan tugas sebagai seorang pahlawan bagi para penduduk bintang kuno Taichi ini dengan bertarung untuk mengalahkan 2 makhluk yang menjadi ancaman bagi mereka." Kemudian, Lei Yuan membuka portal untuk mengantarkan Chu Xiu keluar dari desa Dewa Petir karena tempat itu merupakan dimensi lain yang terpisah dengan dunia nyata. Lalu Lei Yuan memberikan bola itu kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Temanku, bawalah bola ini untuk membantumu memantau formasi segelnya." Chu Xiu menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan mereka berdua." Chu Xiu pun pergi meninggalkan desa Dewa Petir setelah mengucapkan kata perpisahan kepada mereka berdua dan membawa bola untuk memantau perkembangan segel di gunung besar Danau Petir agar bisa mengetahui apapun yang terjadi di sana sesegera mungkin. Setelah Chu Xiu pergi dari sana, Lei Xin bertanya kepada kakeknya. Dia bilang, "Kakek, apakah menurutmu dia akan berhasil melakukannya?" Lei Yuan menjawab, "Aku juga tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak. Tapi karena semuanya telah diatur oleh Kaisar Taisu, aku rasa dia akan bisa berhasil melakukannya. Temanku Chu Xiu, sekarang kami semua bergantung kepadamu." Lalu portal yang menghubungkan desa Dewa Petir pun tertutup kembali
Dan terlihat Chushu sedang melayang di tengah danau petir yang terus menyambar tanpa henti di sana. Chushu pun melihat liontin tengkorak yang diberikan oleh Liu Hongyi dan berkata di dalam hatinya, apa sebenarnya kegunaan dari benda ini? Mengapa Kaisar Taisu memintaku untuk menjaganya dengan baik? Tapi Chushu yang tidak mau ambil pusing dengan memikirkannya sekarang, dia langsung memasukkan kedua benda yang ada di tangannya itu ke dalam cincin penyimpanan dimensi miliknya. Tak lama kemudian Xiaoqi langsung keluar dari dalam portal teleportasi dan mengeong sambil melihat ke arah Chushu yang terlihat sedang merasa bimbang. Setelah Chushu menyuruhnya untuk memberitahukan tentang kejadian yang terjadi di danau petir ini kepada Long Kui. Xiaoqi yang terlihat sangat ceria itu langsung memegang tangan Chushu. Dia bilang, akhirnya kau keluar juga dari sana. Chushu bertanya, apa yang dikatakan oleh Long Kui kepadamu? Xiaoqi menjawab, dia mengatakan kalau dia akan mengawasi tempat ini dan akan langsung mengambil tindakan jika sesuatu yang aneh terjadi di sini. Chushu pun langsung mengelus kepalanya. Dia bilang, kerja yang bagus, aku memang bisa mengandalkanmu. Sambil menepuknya dari belakang, Chushu kembali berkata, sekarang ikutlah denganku ke puncak gunung itu. Xiaoqi menjawab, baiklah, mari kita berangkat. Lalu mereka berdua langsung berjalan untuk pergi ke puncak gunung di danau petir dengan tujuan untuk memeriksa kondisi terkini dari segel yang dibuat oleh Kaisar Taisu di gunung tersebut. Terlihat mereka berdua sudah hampir sampai di puncak gunung besar itu yang diselimuti oleh badai petir mengerikan yang terus-menerus menyambar tanpa henti di sana. Sesampainya di puncak, Chushu terpukau melihat keadaan di sana. Dia bilang, sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya Dewa Petir pada waktu itu. Dan setelah menjadi seorang kultivator, dia bisa membuat dimensi yang dilindungi oleh badai petir yang mengerikan seperti ini. Lalu Xiaoqi melihat sesuatu yang ada di sana. Dia bilang, lihatlah ke sebelah sana, kenapa bisa ada benda seperti itu di tempat ini? Rupanya, Xiaoqi melihat sebuah patung yang ada di puncak gunung besar itu, dan karena merasa penasaran, mereka berdua langsung berjalan untuk melihatnya dari dekat. Sesampainya di depan patung itu, Chushu merasa familiar. Dia bilang, bukankah patung sejenis ini pernah aku lihat sebelumnya? Apakah di dalamnya juga terdapat sebuah rahasia yang telah disimpan oleh pembuat patung ini? Xiaoqi juga menemukan patung yang serupa di sekitar sana. Dan saat dia mencoba menyentuh patung itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia bilang, Chushu, sepertinya patung ini memiliki sebuah pelindung untuk melindungi sesuatu yang ada di dalamnya. Lalu Chushu langsung menyalurkan energi spiritual miliknya untuk mengetahui apakah patung itu sama dengan patung yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah Chushu mengalihkan energi spiritual miliknya itu, tiba-tiba tempat tandus di gunung besar langsung berubah menjadi padang rumput. Tentu saja Chushu terlihat sangat terkejut karena sebelumnya dia berada di puncak gunung besar di tengah danau petir, tapi sekarang dia melihat pemandangan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Xiaoqi juga merasakan hal yang sama. Dia terlihat sangat senang melihat tempat itu. Dia bilang, tempat ini sangat indah sekali, aku sampai terpana melihatnya. Rupanya mereka berdua langsung dipindahkan ke tempat lain setelah mengalirkan energi spiritual ke dalam patung yang ada di gunung besar di danau petir, dan episode 132 pun berakhir. Waktos nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung deweknya di pusat, maju dan berjaya terus jago ngolak Slot Toppers.